Jadi kehidupan Kristen ini untuk bisa masuk dalam persekutuan harus merupakan sebuah papan yang bisa berdiri tegak. Dan untuk bisa berdiri tegak, dia mutlak membutuhkan kaki. Dalam kitab Keluaran, untuk menjelaskan ini saya tunjukkan dalam kitab Keluaran kitab Keluaran pasal yang ke-26. Kitab Keluaran pasal yang ke-26 ayat yang ke-15. Haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaka yang berdiri tegak. Iya, terima kasih. Papan yang berdiri tegak. Kalau tidak tegak tidak bisa rapi. Kalau ada yang condongnya ke barat, ada yang condongnya ke timur, nah itu tidak bisa rapi. Saudaraku, harus tegak. Kalau tidak tegak, yang lain ke barat, yang lain ke timur, tidak bisa rapi. Kalau golongan-golongan, pengelompokan, aku golongan sana, arahnya ke sana, aku golongan ini, arahnya ke kanan, tidak bisa rapi. Itu tanda dari pengelompokan. Kalau penyatuan tubuh Kristus itu rapi tersusun menjadi rumah Allah. Sebab tiang-tiang itu, sebab papan-papan itu berdiri tegak. Dia berdiri karena dia mempunyai kaki. Mari kita baca ayat yang ke 19. Dan haruslah kau buat 40 alas perak. Ya, alas perak atau kaki. Di bawah ke-20 papan itu. Iya. 2 alas di bawah 1 papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Ya, terima kasih. Jadi, saudaraku, papan ini mempunyai kaki pendirian yang kuat, yang teguh di atas kaki perak. Perak itu bicara tentang ketebusan, tentang korban Kristus. Berdiri di atas korban Kristus. Saudaraku, sudah perhatikan apa yang dihancurkan oleh Tuhan di atas kayu salib. Waktu dia di atas kayu salib, dia menghancurkan selain dari dosa. Dasar yang mencerai-beraikan manusia adalah adanya kedengkian atau iri hati. Di atas kayu salib, Yesus disalibkan oleh karena iri hati ini. Jadi kalau kita mengingat Kristus sudah mati karena iri hati manusia, maka iri hati itu dari kita akan dihancurkan oleh Tuhan. Dan dengan demikian kita mempunyai pendirian yang sehat. Markus 15 ayatnya. Markus pasal yang ke-15. Tolong ayatnya sebutkan. Injil Markus pasal yang ke-15 ayat 10. Ayat 10. Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ya, karena iri hati, karena dengki. Terus, tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Iya, terima kasih. Sekarang kita membaca ayat yang Markus pasal yang ke-15, kita membaca ayat yang ke-25. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Iya. 26. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Iya, ini yang membuat orang Israel, orang-orang ahli Torah menjadi iri hati, menjadi dengki kepada Yesus Kristus. Saudaraku, iri hati. Kalau kita bekerja ada iri hati, saudara-saudaraku, kita tidak akan pernah menjadi satu pekerja yang bisa bersaksi yang benar di hadapan Tuhan. Iri hati ini menghapuskan, memadamkan pelita kita di tengah-tengah kegelapan. Dan tadi dalam surat 1 Korintus pasal 3 kita membaca iri hati ini tidak merupakan dasar yang baik
untuk membentuk tubuh Kristus menjadi rumah Allah, tetapi itu hanya untuk menggolong-golongkan manusia. Jadi harus punya pendirian atas korban Kristus supaya iri hati itu tidak timbul dalam manusia. Selama atau saat iri hati itu timbul dalam manusia, pendirian manusia goyah. Pasti goyang dan tidak usah ditolak, tidak usah dirobohkan oleh siapa. Orang yang iri hati itu akan satu waktu roboh sendirinya. Sebab dia tidak bisa bertahan. Dia sebagai papan yang berdiri tanpa kaki, dia akan roboh dengan sendirinya. Sebab itu saudaraku, mari kita sedang diukur oleh Tuhan. Mulai dari pendirian kita apa sekarang ini.